Halo sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Wahono Channel, yang selalu memberikan motivasi dan juga dukungan buat teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman tidak asing dengan tempat ini, karena saya pernah membuat video di tempat ini dan sama judulnya dan juga isinya juga sama. Di sini akan saya membuatkan sebuah video terkait tips ujian IPS Topik 2024. Lulus ujian. Kalau di tahun sebelumnya saya di tempat ini membuat video terkait tips lulus ujian di tahun 2023, sekarang di tahun 2024. Ya, kurang lebih hampir sama untuk tipsnya dari tahun kemarin, namun sedikit ada tambahan dari saya, ada sedikit perubahan. Yang pertama, kita harus mental. Kita harus bangun mental ketika kita mengikuti ujian IPS Topik. Mentalnya yang dibutuhkan apa? Ketika kita tryout, ketika kita belajar di LPK, ataupun ketika kita mendapatkan nilai tryout kecil dibandingkan teman-teman di LPK. Dan juga mental untuk menghadapi ujian IPS Topik yang sesungguhnya. Karena ini mental ini sangat penting sekali kita bangun ketika kita bertemu orang-orang yang tidak kita kenal saat kita mengikuti ujian. Karena kita mengikuti ujian pasti bertemu dengan banyak teman-teman yang sudah mendaftarkan diri dan ikut ujian IPS Topik di tahun 2024 ataupun tahun-tahun kemarin. Pasti ketemu banyak orang dari daerah mana, asal mana. Dan di sini kita harus bangun mental, jangan sering bertanya kepada teman yang sudah datang di situ lebih dulu ataupun ketika kita bersama waktu mengikuti ujian. Jangan sering bertanya terkait kemampuan teman yang ada di situ. Jadi ini akan menjatuhkan mental Anda ketika teman Anda ataupun yang kamu tanya itu menjawab dengan mempunyai nilai di tryout 190 ataupun 200. Nah, selanjutnya persiapan. Nah, ini persiapan penting juga. Persiapan yang dibutuhkan apa? Kosakata, tata bahasa, latihan soal, sering membaca, rajin ikut tryout, dan mencari soal di luar LPK seperti aplikasi. Nah, untuk kosakata terlebih dahulu, kita harus rajin-rajin untuk menghafalkan kosakata. Untuk tipsnya bagaimana bisa lihat di video saya di bawah. Ini kosakata penting, harus tahu, dan tata bahasa juga. Harus kita mengetahui tata bahasa, cara membaca dan mengartikannya. Cara mengartikan dan juga cara membaca. Selanjutnya latihan soal. Latihan soal ini sangat dipentingkan ketika teman-teman ingin mengikuti ujian. Sebelum mengikuti ujian, sering-seringlah latihan soal. Karena dengan sering latihan soal, kita akan lebih tahu kosakata mana yang kita belum tahu. Dan kita buletin atau kita tandai, kita hafalkan sendiri, ditulis di buku, dan kita hafalkan kosakata yang kita tidak tahu ketika kita membaca soal ataupun latihan soal. Sering membaca ini harus kita lakukan karena kita jika sering membaca, kita akan lebih lancar ketika membaca soal saat ujian. Jadi kalau kita tidak sering membaca, maka kita akan plegak-plegu untuk membaca soal ketika saat ujian. Dan kita diperlukan waktu yang sangat singkat. 50 menit saja dengan 40 soal. Jadi ini harus teman-teman pelajari sering membaca. Rajin ikut tryout. Nah, ini perlu teman-teman ketahui. Rajin tryout ini juga penting. Karena apa? Rajin tryout ini kita juga menentukan seberapa besar kemampuan kita untuk belajar bahasa. Seberapa besar kita bisa menyelesaikan soal. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi teman-teman jika jarang sekali masuk soal tryout, itu akan ketinggalan soal-soal yang ada ataupun yang diberikan pada LPK. Nah, buat teman-teman yang mandiri, maksud saya ya, mohon maaf, buat teman-teman yang mandiri itu bagaimana mas tryoutnya? Tryoutnya kita mencari soal-soal di website ataupun kita latihan soal di aplikasi, itu juga banyak sekali. Sudah banyak aplikasi-aplikasi yang gratis memberikan soal-soal gratis. Nah, apakah sama mas nanti soalnya di ujian IPS Topik? Insya Allah ada kesamaan. Meskipun tidak 100% sama, mungkin bisa 80% sama dari soal-soal yang kamu pelajari. Selanjutnya, mencari soal di luar LPK ataupun seperti aplikasi. Nah, sudah saya katakan, di aplikasi juga penting sekali karena soal di aplikasi itu juga hampir ada yang sama di ujian IPS Topik. Karena kadang di soal aplikasi lebih sulit dibandingkan soal di LPK. Jadi teman-teman harus mencari soal di aplikasi juga. Ketika sudah menyelesaikan soal-soal yang diberikan di LPK, teman-teman bisa mencari soal di aplikasi. Aplikasinya apa saja mas? Nanti akan saya buatkan video sendiri. Dan selanjutnya yang poin ketiga itu adalah jangan malas. Jangan malas, dan malas diartikan di sini ketika disuruh masuk tryout kita langsung datang. Ketika kita mengumpulkan dokumen jangan malas, langsung kita kumpulkan. Ketika kita harus menghafalkan kosakata kita juga jangan malas, langsung hafalkan supaya nanti teman-teman persiapannya lebih matang. Lebih jauh dari soal ujian itu persiapannya harus lebih matang. Jadi buat teman-teman yang ujiannya masih di bulan
9, 10 itu sangat matang sekali untuk persiapannya ya. Ini perlu dipersiapkan. Dan selanjutnya nomor 4 itu adalah doa. Doa ini juga sangat penting buat teman-teman. Yang pertama itu adalah doa ibu. Doa dari ibu ataupun orang tua. Ataupun yang sudah punya suami atau istri bisa minta doa sama suami dan istri. Ini sangat penting sekali. Dan yang kelima, ini yang terakhir, grogi. Ini jangan sampai grogi teman-teman ketika saat mengikuti ujian. Saat waktu mau masuk ujian itu jangan grogi. Ketika ada petugas memberikan arahan jangan grogi. Dan ketika mengecek data, kemungkinan besar ada banyak teman-teman, ya saya rasa ada banyak teman-teman waktu kita dicek datanya itu sudah ndredeg ya teman-teman. Ndredeg atau gemetar. Gemetar karena takut datanya tidak betul, takutnya seperti itu, tidak betul dan tidak bisa mengikuti ujian. Nah, itu di situ sudah bisa memberikan satu buah penurunan ya, penurunan Q kita ketika kita grogi ataupun mental kita down. Dan selanjutnya saat ikut ujian itu juga jangan grogi ketika petugas riwa-riwi mengecek kamu ya, mengecek kamu itu jangan grogi. Dan jangan grogi lagi ketika kamu diberitahu sama petugas terkait nilainya ya, jangan grogi. Dan selanjutnya yang keenam adalah pasrah. Pasrah aja, nanti untuk nilainya berapa kita pasrah aja. Wah, saya insya Allah lulus seperti ini. Jadi pasrah, lulus atau enggak itu urusan yang di atas. Yang penting kita berusaha terlebih dahulu, asalkan usahanya benar-benar ataupun tidak males. Itu tadi yang saya katakan, males insya Allah teman-teman bisa lolos di ujian IPS Topik 2024. Nah, mungkin itu saja untuk dari saya terkait tips ujian IPS Topik di tahun 2024. Semoga bermanfaat, ada mental, persiapan, kosakata, latihan, sering membaca, rajin tryout dan juga mencari soal-soal di luar aplikasi, di luar LPK ataupun di aplikasi. Jangan malas, doa dan juga pasrah, yang terakhir grogi. Nah, ini mungkin bisa dicamkan oleh teman-teman ataupun dilakukan oleh teman-teman supaya lolos di ujian tahun 2024. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam. Kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.